أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita limpahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan bagi umat seluruhnya. Baik anak-anak ustaz semuanya, gimana kabar antum? Semoga antum dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman antum yang kurang sehat atau kondisinya kurang fit, maka sama-sama kita doakan semoga teman antum diangkatkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ustaz, sekarang kita masuk dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7. Anak-anak ustaz, sekarang kita masuk bab pertama semester 1 ini yang berjudul adalah kelahiran, keturunan, dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari ini. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran ini adalah supaya peserta didik dapat mendeskripsikan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui garis keturunannya, serta mengetahui masa penyusuan Rasulullah. A adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar, yaitu Bani Hashim di kota Mekah pada pagi hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anuswirwan, juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sesuai dengan analisa seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi, dan seorang astrologi ahli ilmu falak. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ketika melahir beliau, banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Apakah kejadian yang sangat luar biasa itu? Yang pertama adalah jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Yang kedua adalah padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut. Pada tersebut dilansirkan oleh At-Tabari, Al-Faiki, dan lainnya. Aminah dibantu oleh Sifa binti Amr, yaitu ibu dari Abdurrahman bin Auf. Aminah lalu mengirim utusan kepada mertuanya, Abdullah Muthalib, untuk memberitahukan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Masya Allah. Maka datanglah Abdul Muthalib dengan gembira dan bahagia. Abdul Muthalib lalu membawa sang bayi memasuki Ka'bah, bersyukur kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuknya. Di kemudian dia memberikan nama Muhammad yang terpuji artinya. Padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahiran Abdul Muthalib menghitankan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan lainnya. Semasa kecil Muhammad diasuh oleh Aminah, Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah, bekas budak ayah beliau. Setelah Muhammad diutus menjadi rasul, Ummu Aiman pun masuk Islam dan ikut berhijrah. Wanita ini juga
wafat 5 atau 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan wanita yang pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya, dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Mukhzumi setelah menyusui beliau. Baik yang B-nya adalah garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah semulia-mulia makhluk Allah, imam para rasul dan penutup para nabi. Nasab atau garis keturunan beliau selengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khilab bin Murrah bin Ka'bah Zuhaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan Adnan merupakan keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Adapun ibu Muhammad SAW adalah Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab, dan Kilab adalah kakek kelima Nabi dari pihak ayah. Jadi ayah dan ibu beliau berasal dari satu keturunan yang bertemu pada Kilab bin Murrah. Ada yang mengatakan bahwa nama asli Kilab adalah Urwah. Ada juga menyebut namanya adalah Hakim. Itulah karena bangsa Arab dahulu mereka banyak menghafal silsilah keturunan mereka. Karena kebiasaan mereka adalah menghafal silsilah mereka supaya mereka tidak melupakan keturunan yang berasal. Zaman jahiliyah dahulu, orang kalau mau berperang atau berantem, mereka harus menyebutkan silsilah mereka terlebih dahulu sebelum mereka berperang. Kalau bertemu dengan satu nenek moyang, maka mereka bersahabat, tidak jadi berperang. Seperti itulah bangsa Arab jahiliyah zaman dahulu. Adapun keluarga Nabi Muhammad SAW, keluarga Muhammad dikenal dengan sebutan Bani Hashim. Ini dinisbatkan kepada kakek kedua beliau yaitu Hashim bin Hashim. Ini benar-benar mewarisi sejumlah kedudukan dan keutamaan yang dimiliki Qusay seperti As-Siqayah dan Ar-Rifadah. Melalui Hashim, kaum Quraisy terus mengembangkan rutinitas tersebut secara turun-temurun hingga datangnya Islam. Hashim adalah tokoh besar pada zamannya. Dia bisa menumbuk roti dengan daging kemudian mengolahnya menjadi sadid, kemudian dia mempersilahkan orang-orang untuk memakannya. Kebiasaan ini membuat laki-laki ini dijuluki Hashim, si penumbuk roti, padahal nama aslinya adalah Amr. Hashim juga menelopori dua rute perjalanan dagang, yaitu perjalanan pada musim dingin menuju Yaman dan pada musim panas menuju Syam. Abdul Muthalib bin maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan putra terbaik Abdul Muthalib. Ia dikenal paling menjaga kehormatan diri hingga menjadi anak yang paling dicintai. Abdul Muthalib lalu memilih jodoh untuk putranya itu, yaitu Aminah binti Wahab. Ia adalah wanita Quraisy yang mulia dan terhormat. Ayahnya bernama Wahab, adalah pemimpin Bani Zuhra. Tidak lama kemudian dilakukan peminangan dan pernikahan. Abdullah bersama Aminah pun membangun rumah tangga di Mekah, dan di sanalah wanita ini dimulai mengandung janin Rasulullah SAW. Suatu waktu Abdul Muthalib mengutus Abdullah ke Syam untuk berdagang. Sekembalinya dari negeri Syam, ketika berada di Madinah, dia jatuh sakit hingga kemudian meninggal dan dikuburkan di rumah Nabiha Az-Zubyani yang wafat pada usia 25 tahun. Dan ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah. Masa penyusuan Rasulullah selama 2 tahun lamanya. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.